Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Puan, Berdoa dimulai. Selesai. anak-anak, seperti biasa, silahkan kalian lakukan presensi online. Untuk menambah semangatmu hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, pertemuan yang kemarin kalian sudah belajar tentang unsur intrinsik cerita. Nah, apa saja yang termasuk unsur intrinsik cerita? Ada yang masih ingat? Tokoh, Ya. penokohan, latar, kejadian, tema, dan amanat atau pesan moral. Bagus, pintar ya. Jadi unsur intrinsik cerita meliputi tokoh, penokohan, latar, kejadian, tema, dan amanat atau pesan moral. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang pesan moral secara lisan dan implementasi nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan melihat video dongeng Semut dan Merpati, siswa mampu menganalisis pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pesan moral? Masih ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, apa Mbak? Pesan moral adalah amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca berupa kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Bagus. Pesan moral adalah amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca berupa kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Cara menentukan pesan moral dalam sebuah cerita. Yang pertama, baca keseluruhan cerita dengan baik. 2. Pahami isi cerita dengan seksama. 4. Catat pesan moral tersebut. Tips menemukan pesan moral dalam cerita. Baca cerita secara cermat. Pesan moral dapat ditemukan dari dialog antar tokoh dalam cerita. Silahkan kalian simak dan saksikan video dongeng Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Setelah menyaksikan video Semut dan Merpati, silahkan kalian kerjakan LKPD secara berkelompok. Kerjakan sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Bagi yang sudah memahami materi pembelajaran hari ini, silahkan bantu temannya yang belum paham agar lebih paham dengan materi pembelajaran hari ini. Setelah selesai, nanti salah satu dari kelompok kalian mewakili teman-temannya untuk membacakan hasil diskusinya. Sudah selesai? Silahkan salah satu dari kelompok ada yang membacakan hasil diskusinya. Ayo silahkan Mbak. Hasil diskusi kelompok 1. Isi cerita dongeng Semut dan Merpati, yaitu Merpati menolong semut yang jatuh ke sungai. 2. Pesan moralnya, kita harus tahu berterima kasih mengingat budi baik orang lain. 3. Sikap baik. Merpati menolong semut, mengucapkan terima kasih, menerima bantuan. Sikap tidak baik.
pemburu yang mengincar merpati. Bagus, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, Ibu percaya kalian juga pasti bisa. Sikap baik yang ditunjukkan oleh merpati kepada semut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Sedangkan sikap tidak baik yang dilakukan pemburu kepada merpati adalah contoh sikap yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sekarang saatnya kalian menjadi warga negara yang baik dengan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Contoh perilaku pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contoh sikap kita di lingkungan keluarga? Saling membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua, pinter. Ya, di lingkungan keluarga antara lain rukun dengan anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi antar anggota keluarga. Selanjutnya, berbagi bekal makanan dengan teman. Kemudian, saling bekerja sama dalam melaksanakan kerja kelompok. Di lingkungan masyarakat, yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, yang kelima, memajukan pergaulan yang berbineka tunggal ika. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Silahkan kalian amati kejadian baik dan tidak baik di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian tulis hasil pengamatanmu pada LKPD yang sudah Ibu bagikan secara berkelompok. Nah, Ibu punya soal. Berikut ini yang bukan termasuk unsur intrinsik cerita adalah D. Tokoh. Siapa yang mau coba menjawab? Jawabannya apa? Pinter. Anak-anak, apakah yang sudah kalian pelajari hari ini? Pesan moral adalah pelajaran Pesan cerita berupa nasihat. Ya, pada hari ini kita sudah belajar tentang pesan moral secara lisan. Pesan moral adalah amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca berupa kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Kemudian sikap baik dan tidak baik berkaitan dengan Pancasila sila ketiga. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi pada aplikasi Google Form. Ibu ingatkan kembali, hasil pekerjaan kalian nanti kalian foto, kemudian kalian kirim melalui WA Group. Pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sekian. Sebelum kita akhiri, silahkan Mas Ibni pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Ibu rasa cukup. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.